Nggak ada yang pernah menyangka kalau negara sekecil Curaçao bakal lolos ke Piala Dunia. Negara berpenduduk 185.000 jiwa ini berhasil membuktikan kualitasnya lewat modal pemain keturunan Belanda. Padahal mereka sempat mengalami masa-masa kelam dan pernah dikalahkan Indonesia sebanyak 2 kali. Mari kita bahas faktor kebangkitan Curaçao ke Piala Dunia sebagai berikut. Kesalahan besar tim yang memiliki pondasi kuat. Curaçao merupakan salah satu negara yang punya potensi cukup besar di sepak bola. Negeri keluarga biru berpondasikan pemain-pemain yang berasal dari Belanda. Sebagai informasi, The Blue Wave dulunya merupakan salah satu anggota dari kerajaan Belanda. Namun mereka akhirnya berpisah dan membentuk entitas sendiri dan diresmikan pada tahun 2010. Gak heran kalau pengembangan sepak bola Curaçao masih mengikuti budaya Belanda. Para pemain berbakat sudah mengasah kemampuannya di negeri kincir angin sejak belia. Sayangnya skuad La Familia Azul seringkali salah dalam menunjuk pelatih kepala. Patrick Kluivert jadi salah satu nama yang terburuk dan paling diingat oleh publik Curaçao. Legenda Barcelona ini dianggap nggak punya filosofi dan membawa tim di era kehancuran. Dalam urusan rekrutmen, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada 2015 hanya tergabung karena dia adalah manajernya. Tapi taktiknya sangat buruk. Selama pertandingan, para pemain kami terlihat kebingungan. Dan kami meraih kemenangan melawan negara-negara yang bahkan tidak memiliki liga semi profesional, ujar salah satu fanbase. Pada akhirnya, pelatih asal Belanda ini dipecat karena gagal mengemban ekspektasi. Dari 8 laga yang dimainkan, Kluivert harus menelan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Mulai berbenah, perbaiki sistem. Masa-masa kurang mengenakan Curaçao ternyata nggak berhenti sampai di situ saja. Negeri The Blue Family tetap tampil hancur-hancuran meskipun sudah ditinggal Patrick Kluivert. Buktinya pasukan keluarga biru pernah dikalahkan Indonesia sebanyak 2 kali di tahun 2022 yang lalu. FFK selaku federasi tampaknya nggak pernah belajar dalam pemilihan pelatih. Mereka gemar menunjuk pelatih-pelatih yang kurang jam terbang di dunia internasional. Salah satunya adalah Rinko Biceni yang hanya bertahan sebanyak 6 pertandingan. Pada akhirnya Federasi Curaçao mulai berbenah dan serius dalam pengembangan sepak bola. Dick Advocaat dipercaya sejak tahun 2024 untuk mengemban tugas berat tersebut. Pelatih 78 tahun ini dianggap kompeten karena punya segudang pengalaman. Dirinya sempat malang melintang di Eropa dari Premier League hingga Eredivisie. Bahkan Advocaat juga berpengalaman di internasional karena pernah bekerja sebagai pelatih Belanda dan Rusia. Hebatnya, Curaçao perlahan mulai bangkit dengan catatan gemilang. Dari 8 laga yang dijalani di tahun 2024, ex-pelatih Sunderland ini sukses menghadiahkan 6 kemenangan. Kesuksesan Curaçao mencetak sejarah. Rentetan gemilang ini terus berlanjut di tahun 2025 hingga membawa Curaçao mencetak sejarah. La Familia Azul sukses mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka tampil heroik di babak grup dengan menjadi pemuncak klasemen. Lewat hasil ini, The Blue Wave mencetak sejarah baru dengan tampil di panggung 4 tahunan di Amerika dan Meksiko. Gak hanya itu, Curaçao ternyata jadi negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos. Negeri keluarga biru hanya dihuni sekitar 185.000 orang. Angka tersebut bahkan sangat jauh dari Jakarta yang ditempati sekitar 11 juta jiwa. Advocaat selaku pelatih mengaku kehabisan kata-kata setelah berhasil meloloskan timnya. Kami selalu percaya dengan namanya proses. Semua pemain kami pantas untuk mendapatkan ini. Mereka sempat mengalami situasi sulit, tapi sekarang sudah tidak begitu lagi, ucapnya. Sampai di situ saja pembahasan faktor kebangkitan Curaçao lolos ke Piala Dunia setelah melewati masa kelam. Berikan pendapat atau sudut pandang kamu tentang cerita ini.